Tapi Tan, kamu tahu nggak isu-isu yang lagi rame banget sekarang? Yang rame yang mana nih? Influencer, artis, apa pemerintah? Banyak banget. Itu loh, isu-isu yang tentang demo. Tahu. Tapi menurut kamu nih, emang harus banget ya kita turun? Kalau misalnya kita nggak bisa kan kita nggak selamanya kosong ya Kak waktunya. Menurut aku kalau misalnya kita bisa banget manfaatin yang namanya sosial media. Karena kan itu selalu kita genggam. Aksesnya juga gampang banget. Dengan koneksi yang kita punya di sosial media, kita bisa banget nyebarin info-info yang mau kita kasih tahu ke teman-teman kita di sosmed. Iya sih, tapi jujur tuh aku takut buat nyebarin informasi yang salah gitu loh, Tan. Aku paham tapi aku nggak bisa jawab jujur, maaf ya, karena aku nggak ngerti dalam bidang ini gitu. Jadi kayaknya untuk pertanyaan kamu itu bakal dijawab sama gestar kita di episode kali ini deh. Jadi untuk pertanyaan apakah mahasiswa apatis pada masa ini tuh nyata atau sangka, bakal dijawab hari ini. Ya betul banget, jujur aku udah gak sabar nih Tan. Sama. Pasti vlog di rumah juga udah gak sabar kan? Makanya stay tune terus di Visip Talk. Ngobrol yuk! Halo vlog, kembali lagi di Visip Talk. Ngobrol yuk! Oke, tadi kan aku dan Bella udah bertanya-tanya gitu ya mengenai apatisme mahasiswa di masa kini. Sekarang kita sudah mengundang gestar yang tentunya bisa mengupas tuntas gitu loh Bella. Betul banget, dan tentunya kompeten di bidang Ini gitu. betul. Jadi langsung kita suruh kenalan aja. Iya nggak? Ya, boleh. Dari kanan atau kiri nih? Kanan, ke always right ya. Oke, silakan. Oke, halo teman-teman, kenalin aku Danda. Aku dari Ilmu Politik angkatan 2023. Oke, halo Halo Danda. Danda. Iya, Danda. Dandan. Untung nangkap, keren kayak aku gitu. Oke, ke sebelah aku siapa nih? Oke kalian semua, nama aku Muhammad Taufar Ramadan, dipanggilnya Noval. Aku dari Hubungan Internasional angkatan 2023. Oke, Nopal ya, atau kita bilang Nopal nih. Nopal. Jangan dong. Jangan Apa negara? Nepal. Nggak ada nyautin ya. Oke, ngomong-ngomong soal tadi demo gitu ya. Sebenarnya ada yang bilang kalau misalkan mahasiswa sekarang tuh pada nggak mau turun, jadi dianggap apatis gitu. Nah, menurut Albertin Minderop, sifat apatis itu adalah sifat menarik diri dan juga cenderung pasrah sama keadaan gitu. Sesuai dengan pengertian tadi gitu ya, aku mau nanya nih, sebelum akhirnya kalian seaktif sekarang, pernah nggak sih ada di fase apatis atau lingkungan sekitar kalian yang apatis gitu? Mau siapa dulu nih Bung yang mau jawab? Bung, panggilannya Bung ya? Oke, kita juga ikutan Bung ya? Bung Danda. ya? Oke, Bung Danda atau Bung Noval? Iya. Dada dulu. Oke, Bung Danda. Kalau dari aku sendiri ya teman-teman, kalau misalkan apatis dalam hal konteks misalkan mengawal demokrasi atau mengawal isu-isu sosial politik, aku pribadi tidak seapatis itu. Tapi pernah ada di fase yang capek atau lelah. Ya, karena memang aku manusia biasa dalam mengawal banyak kejadian yang apalagi di era sekarang ya sangat amat banyak banget, apalagi teknologi penyebaran informasinya udah sangat amat luas, apapun itu bisa keserap dengan cepat, tersebar dengan luas. Jadi kalau untuk capek pernah, lelah pernah, tapi untuk pada akhirnya diem tanpa bergerak sedikit pun aku merasa itu enggak. Untuk hal-hal semacam mengawal isu sosial politik itu memang penting gitu. Benar sih, dan wajar juga nggak sih namanya manusia ya atas perasaan burnout atau capek. jenuh itu sangat amat wajar gitu ya. Apalagi di saat-saat sekarang yang tidak henti-hentinya nggak nggak kelar-kelar gitu ya. Aduh, Kalau Bung Nopal sendiri gimana? Bung ya. Ya, kalau aku sendiri sih lebih ke mungkin gak diberi sama Bung Danda. Cuma ada perihal yang memang di sana tuh aku merasakan lingkungan tuh sangat berdampak dan sangat berpengaruh lingkungan. Jadi ada posisi di mana ketika memang waktu aku maba yang dimana aku masih kayak mencoba untuk mengenal segala macam hal kegiatan di kampus ya, akademik, organisasi. Nah di sana tuh aku merasa lingkungan sekitarku tuh nggak mendukung gitu loh, nggak mendukung akan adanya mungkin support buat aware sama sekitar isu sosial politik tuh nggak ada. Dan akhirnya pun aku merasa kayak ini memang lingkungannya atau emang akunya. Jadi ada denial di sana, denial kayaknya ini aku yang salah atau temanku yang salah atau lingkungannya salah gitu loh. Jadi memang ya akhirnya coba aku cari banyak pertemanan yang cukup positif ya di sana ya. Dan akhirnya
aku ngerasa sekarang aku bisa menemukan pertemanan yang support sih di bidang yang sekarang aku tekuni. Tapi itu Gitu. benar sih, pertemanan tuh ngaruh banget ke Ngaruh kitanya banget. juga ya. Benar. Benar. Jadi mungkin perasaan yang kayaknya aku beda ya sama teman-temanku yang lain, mungkin karena nggak sejalan gitu ya, Val. Iya. Bener banget. Iya sih, betul-betul. Tapi aku mau tanya nih kepada Danda dan juga Nova ya. Berbicara tentang apatisme mahasiswa tadi ya. Kalian pernah nggak sih dengan banyaknya isu yang lagi terjadi sekarang, gimana? Kalian resah nggak? Apa kayak, aduh ini kagak selesai-selesai gitu ya. Terus yang bisa kita lakuin sebagai mahasiswa tuh baiknya gimana gitu sih? Menurut kalian gimana nih? Mungkin bisa dari Bung Nopal Nopal dulu. dulu. Bung Nopal ya. Oke, dari kita melihat sekarang ya banyak banget isu-isu yang berdatangan tiap hari kita menemukan kebijakan yang nggak pernah pro rakyat, itu cukup muak, capek, kecewa dan marah tentunya. Namun kalau misalnya kita melihat ke kondisi politik sekarang tuh cukup kompleks ya. Banyak hal-hal yang cenderung itu ditunggangin gitu loh. Jadi kadang mahasiswa sekarang tuh belum bisa mencerna dengan baik kondisi geopolitik di Indonesia sendiri gitu loh, apalagi di lingkungan masing-masing. Banyak hal-hal yang memang ketika ada suatu isu yang memang itu nggak pro ke rakyat, itu menjadi landasan untuk oposisinya untuk bisa menunggangi setiap agenda-agenda aksi yang ada. Itu menjadi suatu hal yang cukup miris ya kawan-kawan, karena memang menjadikan agenda politik dalam aksi massa itu suatu hal yang keji menurutku. Betul. Karena itu bukan dari pure keresahan rakyat, tapi keresahan oposisi. Nah, gimana tinggal kita mahasiswanya itu pintar-pintar sih, pintar-pintar kita menganalisis isu, mengkaji isu, jadi nggak reaksioner, nggak cuma marah-marah doang, nggak cuma kayak langsung, wah ada isu nih, marah, ayo kita kawal demo, enggak. Jadi memang ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu kita konsolkan terlebih dahulu, perlu kita diskusikan gitu, biar nantinya setiap gerakan yang kita jalani, setiap aksi yang kita berikan itu memberikan output yang maksimal. Gitu sih. Betul. Oke. Ini adalah jangan mudah terprovokasi gitu ya. Harus benar-benar paham situasinya kayak apa sih. Dan tetap fokus pada tujuan awalnya gitu, jangan sampai kita melenceng. Malah nambah masalah gitu Betul. kan. Tapi kalau menurut Danda sendiri gimana nih? Oke, di sini aku pengen menyoroti salah satunya adalah rasa simpati dan empati. Gini, kita itu, saya sependapat sebetulnya dengan Bung Noval. Karena apa? Karena banyak hal, banyak kejadian mahasiswa itu pada akhirnya apatis, menarik diri, nggak mau ikut sama sekali. Entah itu ikut dalam hal di media online atau misalkan juga secara offline. Mereka menarik diri. Nah, hal ini tuh menurut saya karena mereka tidak bisa nggak punya rasa simpati dan empati. Gini ya, ketika orang itu tidak mengalami suatu kejadian yang merugikan dirinya sendiri, maka dia merasa akan, oh ya sudah, saya nggak merasakan imbasnya gitu. Tapi ketika sudah ia rasakan dengan sendirinya, maka ia akan ikut bergerak. Artinya, simpati dan empati mahasiswa hari ini perlu untuk dipertanyakan. Karena kan simpati dan empati itu adalah sesuatu yang mendasar ya. Itu sifat paling dasar dari seorang manusia. Manusia itu punya hati, punya pikiran, punya perasaan. Simpati dan empati itu lahir kalau misalkan dia ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi kalau pertanyaannya adalah menanggapi apatisme para mahasiswa hari ini, ya berarti ada pada persoalan simpati dan empati para mahasiswa-mahasiswi hari ini. Gimana empatinya dan di mana rasa empati itu? Memunculkan rasa empati itu ya tentu itu sesuatu yang memang sudah harus dipupuk dari kita kecil. Karena itu sifat-sifat, rasa-rasa yang sudah harus dimunculkan sejak dini, dan pendidikan hal-hal semacam itu harus lahir dari lingkungan keluarga. Nah, bicara soal apatisme mahasiswa, apatis itu menurut saya juga bukan berarti terkadang karena memang betul-betul nggak mau bersuara. Kadang ada juga yang merasa dia takut. Nah, cuman orang yang takut dalam menyuarakan untuk bergerak, beraspirasi dalam konteks isu sosial politik, itu artinya orang tersebut atau mahasiswa-mahasiswi tersebut
secara langsung nggak langsung sedang memundurkan demokrasi itu sendiri. Demokrasi itu kan adalah bebas bersuara. Terserah Anda suaranya mau A tapi yang lain suaranya B, itu terserah. Jangan pernah takut untuk bersuara. Hari gini prinsip mayoritas majority biasanya dianggap paling benar. Ketika ada orang yang berpendapat beda sendiri, maka dia akan disudutkan dan disalahkan. Sehingga orang yang tadi disudutkan akan, aduh aku besok-besok apatis deh, nggak mau, aku cari aman. Nah, hal semacam itu nggak boleh. Demokrasi itu ya indah, bebas. Anda mau ngomong A, saya ngomong B, ya terserah saya gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan seperti itu. Betul, aku setuju banget sih dengan pendapat dari Danda ya. Karena kalau kita terus-terusan merasa seperti itu, lama-lama nanti nggak akan ada yang mau menyuarakan. Betul. Gitu. Dan ya siapa lagi kalau bukan kita gitu. Benar. Kan. Ini kayaknya banyak yang relate ya kalau soal takut itu, karena rasanya pengennya jadi yang orang-orang tuh suaranya sama gitu kan. Betul. Kalau misalkan beda tuh jadi kayak aduh nggak usah deh, Iya, gitu kan. betul. Oke, tadi udah sedikit disinggung dikit gitu ya. Mungkin sekarang mau nanya, apa sih yang bikin kalian sadar kalau misalkan menyuarakan suara atau pendapat atau turun langsung atau demokrasi itu penting gitu? Titik apa gitu? Oke, mungkin aku dulu ya Boleh, izin boleh, menjawab boleh. teman-teman. Kenapa pada akhirnya aku merasa itu harus turun gitu? Karena kita sepakat kita sudah Tuhan kasih kita lahir di suatu negara yang sistemnya adalah demokrasi. Itu sepakat ya bahwa negara ini demokrasi. Artinya kita harus sepakat juga dan komitmen konsisten untuk mengawal demokrasi itu sendiri. Kenapa pada akhirnya harus turun? Ya karena itu satu tentu selaras dengan apa yang kita rasakan. Kalau misalkan itu nggak sesuai hati kita, nggak sesuai apa pikiran kita, ya ngapain kita turun? Nah, makanya ada beberapa hal yang pada akhirnya ngebuat saya harus turun karena itu sesuai dengan nilai-nilai yang saya pegang. Seperti itu. Itu yang pertama, sesuai dengan nilai-nilai yang saya pegang. Yang kedua, kenapa saya harus turun? Karena gini teman-teman, dalam isu sosial politik, saya pengen menyoroti di bagian politiknya. Sebetulnya, politik itu kan sesuatu yang bisa dikatakan menyentuh semua sendi-sendi kehidupan kita sebagai masyarakat. Kita anggaplah mau makan telur ya, telur dadar. Telur itu apakah bukan hal yang berbau dengan politik, nggak kesinambungan dengan politik? Tentu itu berkesinambungan dengan politik. Kita makan telur, telur itu bisa pada akhirnya kita konsumsi karena ada peraturan-peraturan politik. Kenapa dia bisa diperjualbelikan, kenapa nggak dianggap haram dan lain sebagainya, itu kan adalah hal-hal yang politis sebetulnya. Kita mau makan beras aja sistem pembagian dan pemasarannya ada politiknya. Sehingga dari situ semua itu berkaitan dengan politik dan artinya kita harus mengawal itu. Semua sendi dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat itu ada politisnya. Seperti itu. Oke, pada intinya adalah semua aspek di kehidupan kita itu sebenarnya bersinggungan sama politik. Betul, gitu. betul. Oke, tapi dari POV Naufal gimana nih? Kalau dari aku sendiri ya pribadi, memandang mahasiswa itu kenapa harus bergerak, karena harus resah gitu loh. Dan keresahan itu bukan ditunggu ya, namun memang harus dicari. Jadi emang kita tuh harus mencari keresahan itu loh. Dan mungkin kalau misalnya ada yang mengatakan Che Guevara ya, revolusi itu bagian buah apel yang dipetik. Karena kita harus mengambilnya, ada effort yang diberikan. Bukan kita menunggu buah apel itu turun. Dalam artian, apapun kebijakan yang diberikan oleh pemerintah atau birokrasi, itu mahasiswa itu harus turun dan mengkritisi gitu loh. Dalam artian itu nggak cuma kayak ini kayaknya bagus nih, janjinya janji manis, kita nggak perlu demo, kita nggak perlu mengkritisi. Enggak, semua apapun pemimpinnya, siapa pemimpinnya itu perlu mahasiswa mengkritisi, menganalisis dan mengkaji hal-hal yang emang diberikan, bagikan statement pada pemerintah. Itu sih paling. Oke, ya sih aku setuju banget dengan yang disampaikan Naufal juga ya. Tapi aku juga penasaran nih dari Danda dan juga Naufal. Kalian ada nggak sih pesan dan motivasi yang mau kalian berikan kepada folks atau penonton di rumah gitu ya, mahasiswa di rumah, agar lebih responsif gitu terhadap isu-isu yang memang sedang ada gitu ya, atau sedang marah, serta terus belajar secara aktif dan mampu untuk bersikap biar lebih kritis gitu. Mungkin bisa dari Naufal nih. Kalau aku sangat sederhana, hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Jadi mahasiswa harus berani bertaruh
akan segala resiko-resiko yang ada, potensi entah itu positif negatif, tapi harus laksanakan, jalani dan perjuangkan. Oke. Ngomongin effort gitu ya, etos kerja. Oke. Tapi kalau dari Danda nih, gimana? Oke, kalau dari aku pribadi sih adalah bahwa hal-hal itu harus terus kita suarakan teman-teman. Alasannya kenapa? Karena kembali lagi semua hal yang berkaitan dengan isu sosial politik bisa terjadi dan bersinggungan dengan diri kita sendiri. Artinya kita nggak boleh diem, karena itu bisa merugikan diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin bicara bahwa kritis dengan kritik itu menurut saya ada bedanya. Kritis itu membedah. Kalau kritik itu bersuara menyampaikan apa kritikannya gitu ya. Nah, mengkritisi itu sama dengan membedah. Kalau dia membedah, dia harus mencari akarnya sampai mana, seperti itu. Jadi jangan gampang kebawa narasi. Kekuatan hari ini yang paling besar menurut saya narasi. Orang bisa bergerak ini itu karena sininya sudah termakan narasi yang dibuat, wacana yang sudah dibuat. Makanya narasi salah satu senjata yang paling membahayakan. Sehingga untuk ikut-ikutan alias FOMO, fenomena hari ini ya, orang pada ikut ini itu, situasi ini itu diikuti karena FOMO. Tapi dia apakah membedah? Enggak. Bisa jadi enggak. Makanya harus dibedah. Dan itu yang sesuatu menurut saya hal yang bisa dikatakan mahasiswa harus kritis dalam hal seperti itu. Oke, wow, aku jujur dapat banget apa yang mereka sampaikan gitu ya, karena ya sama-sama mahasiswa jadi masih relate gitu ya. Dan yang bisa aku simpulkan di sini adalah sebagai mahasiswa tuh untuk melek dan sadar politik di keadaan sekarang tuh suatu hal yang penting banget, karena kalau bukan kita balik lagi siapa lagi? Karena biasanya mengaspirasikan atau memang mau berbicara itu kan memang mayoritas dari mahasiswa yang benar-benar mau menyampaikan suaranya. Kalau untuk kamu gimana, Tan? Jujur aku ngerasa tersenggol karena aku pribadi belum pernah turun sebenarnya, tapi aku tipe yang ikutnya dari sosial media gitu Kak. Jadi kan sebenarnya nggak masalah kan kita mau ikut lewat itu mana aja gitu kan. Juga. Makanya itu dia ini sungguh menyenggol kita gitu ya sebagai mahasiswa untuk ayo melek gitu sama situasi sosial kita sekarang. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak sama bung-bung kita ini, bung-bung ini. Selanjutnya kita bakal ada sesi games asik-asikan. So stay tune terus di Visit Talk Ngobrol Yuk. Hai, halo folks, balik lagi di Visit Talk Ngobrol Yuk. Oke, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol dan aku sudah kayak belajar di kelas gitu ya rasanya. Sekarang kita mau yang asik-asik ya Kabel ya. Betul banget, karena kali ini kita akan main games namanya Teka Teki Nagari. Yeay. Nah, aku bacakan dulu kalian peraturannya. Jadi nanti setelah aku bacakan pertanyaan, aku dan Tanaya, kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan cara mengacungkan Tanaya yang udah ada di tangan kalian. Coba tanya. Buru-buruan ya. Ntar ada poinnya ya Kabel. Jadi kalau mau disemangat ya bung ya. Hadiahnya mobil Lexus. Nah, jadi kereta. bisa foto bareng sama kita. Oke, boleh. Kita mulai Kabel. Aku langsung bacain pertanyaan pertama ya. Sebutkan minimal 3 kemudian mahasiswa pada aksi besar reformasi 1998. Oke, silakan. Yang pertama itu melengsarkan dan meluntur-lantahkan rezim fasis Soeharto. Kemudian memaksa buat merekonsiliasi dan mereformasi kejajaran pemerintahan Soeharto dan mengembalikan perekonomian masyarakat Indonesia. Oke, benar. Oke, kita ke next question ya. Mungkin Pak Hadanda lebih antusias ya. Boleh banget. Pada tahun 2020, mahasiswa di berbagai daerah turun ke jalan menolak sebuah undang-undang besar yang menggabungkan banyak aturan, terutama karena dinilai merugikan pekerja. Apa nama undang-undang tersebut? Oke, boleh Kak Danda. Omnibus Law. Benar, langsung seret gitu. Lanjut Kak Del. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Menjelang pemilu 2024. Lembaga apa yang ramai dikritik mahasiswa karena putusannya soal batas usia capres dan cawapres? Silakan Danda. KPU. Salah. Iya. Benar. Ini menandakan bahwa cepat belum tentu benar ya. Oke, kita next ya. Istilah apa yang populer dipakai mahasiswa sekaligus aktivis untuk menyebut kelompok elit politik dan pengusaha yang dianggap mengendalikan kebijakan negara? Boleh Kak Danda. Oligarki. Betul. Oke,
Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kasus tragedi kemanusiaan yang terjadi di sebuah stadion sepak bola di Malang pada tahun 2022 memicu kritik keras terhadap kepolisian dan manajemen keamanan publik. Peristiwa apakah itu? Silakan. Menghasilkan puluhan, ratusan korban jiwa tuh meninggal dunia di sana. Dan sampai saat ini belum dapat keadilan. Oh, oke. Negara bungkam, ya betul. Oke. Jadi Sambil lanjut ya. Ya, sabar ya. Oke. Apa nama ibu kota baru Indonesia pengganti Jakarta dan lokasinya terletak di mana? Boleh. IKN, Ibu Kota Nusantara, terletak di Pulau Kalimantan. Kalimantan spesifik? Kalimantan Timur. Betul. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Presiden yang menandatangani reformasi kebijakan otonomi daerah tahun 1999 adalah Karenda. Habibie. Betul. Kak, kamu harus semangat sekarang. harus lebih excited Iya. gitu ya. Lembaga negara ini beranggotakan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu. Ia memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Apa nama lembaga tersebut? Oke. Aduh. Dan Oke. DPR. betul. Nah, sekarang lagi di goyang-goyang. Happy. Oke. Oke, ini masih ada nggak nih waktunya nih? Masih Oke. ada sisa satu pertanyaan Oke, terakhir. one last question ya. Ini poinnya besar nih kayaknya. Nggak ada begitu sih, kebetulan kurang adil ya. Kalau cuma jawab satu pertanyaan itu menang gitu. Apa nama lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemilu di Indonesia? Silakan. KPU Waduh, salah tuh. mengawasi pemilihan. Iya. Iya. Mengawasi pemilihan. Bukan MPR. Bukan. Mau kita kasih clue huruf depannya? Eh, Tapi turunin dulu ya. Boleh. Depannya huruf B. B. Ya. Bawaslu. Benar. Oh, dia bilang BPPKI. Agak udah kemerdekaan dulu ya, agak udah kemerdekaan ya. Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu. Agak ini kayak terlalu banyak pengetahuan di kepala mungkin ya, jadi bingung mau ngeluarin yang mana. Oke, jadi skornya kalian gimana? Berapa nih? Kita udah kelar kebetulan ya gamesnya. Oh, Jujur, oke. sebenarnya mungkin sama-sama tahu, cuman semangatnya kurang ya Bung ya. Bung belum makan atau gimana Bung? Belum sarapan Bung. Sama sih Bung. Aduh. Ya, kalau Bung udah sarapan? Sudah sarapan pemerintah. Waduh. Dari tadi yang kita games kita tadi ternyata poin yang diperoleh itu dari Danda itu ada 5 poin dan Novel ada 3 poin. Tepuk tangan. Danda, oke. Semuanya sama-sama keren kok. Jujur. Iya. Kalau aku mungkin nggak angkat tangan ya. Iya. Angkat tangan aku buat biar aduh takut salah jawab gitu. Oke, mungkin itu tadi ya game kita ya Kak Bella. Jujur mengasyikan banget setelah tadi ngobrol. Yang serius, asik juga dapat. Kalau Kak Bella sendiri Kalau gimana? aku jujur seru banget sih, apalagi tadi yang udah kita obrolin juga ya sama Danda dan juga Novel itu sangat menambah insight aku dan aku yakin juga menambah insight Fox di rumah. Nah, Betul banget, aku mau ngucapin makasih buat bung-bung kita hari ini udah mau ngisi, udah mau menyampaikan pengetahuan tentang sikap apatis di mahasiswa. Makasih juga buat Fox yang udah nonton. Semoga kiranya bisa membuka pikiran kita biar kita jadi lebih kritis dan juga terbuka tentang masalah ini. betul, setuju banget. Karena apa yang disampaikan hari ini tuh jadi suatu hal yang penting untuk kita juga, untuk kita lebih peduli, lebih melek politik dan lebih melek terhadap kondisi yang sedang terjadi sekarang. Betul. Jadi stay tune terus karena akan selalu ada episode Visi Talk di tiap bulannya. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Visi TV Unsur. Visi Talk, Ngobrol yuk.